Setiap hari, kita biasa menggunakan tenaga listrik untuk beraktivitas, seperti menonton TV, menyalakan kulkas, dan menyalakan lampu. Namun, apa si kecil sudah memahami cara kerja sumber listrik? Yuk Mams, bantu si kecil memahami cara kerja sumber listrik. Simak materi belajar di rumah hari ini ya. Jelaskan bagaimana baterai bisa menghasilkan listrik. Di dalam baterai terdapat 3 bahan reaksi kimia yang bisa menghasilkan listrik, yaitu seng, pirolusit, dan garam salmiak. Ketika bahan kimia ini jika dipicu dengan menghubungkan kedua kutub-kutub baterai akan dihasilkan arus listrik. Kutub positif dan kutub negatif baterai bisa dihubungkan saat diletakkan pada tempat yang tersedia di alat elektronik, contohnya mainan mobil-mobilan. Saat bereaksi, listrik mengalir melalui kabel atau peralatan yang digunakan, maka alat-alat tersebut dialiri listrik dan mendapat tenaga untuk kita gunakan. Mengapa semua logam termasuk konduktor? Coba jelaskan dan tuliskan 5 contoh benda yang termasuk konduktor. Sifat benda ada 2, yaitu konduktor dan isolator aliran listrik. Benda bersifat konduktor berarti bisa mengantarkan aliran listrik. Semua logam termasuk konduktor karena logam dapat mengantarkan aliran listrik. Contoh benda yang termasuk konduktor adalah kawat besi, tembaga, aluminium, setrika, dan panci. Mengapa penggunaan rangkaian paralel untuk rangkaian listrik di rumah lebih dianjurkan? Rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik, sehingga masih dapat berfungsi jika satu jalur terputus atau dimatikan. Rangkaian listrik di rumah-rumah sebagian besar menggunakan rangkaian paralel agar lampu dan perangkat listrik di rumah dapat bergantian dinyalakan dan dimatikan tanpa mempengaruhi perangkat listrik lain. Hal ini karena jaringan paralel memiliki banyak cabang untuk memungkinkan arus listrik mengalir bila satu cabang diputus.